desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, 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 whoa. Have my yes, with no exception. I'm laying down my rights, second guessing. You can have my yes. I'm giving you my fear of never knowing whatever's coming next. I know you've got me. You can have my yes. Wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Shalom JPMKI. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama. Untuk saling mengenal satu sama lain, kami mengundang teman-teman PMK untuk dapat mengisi kolom live chat dengan format nama dan asal kampus. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam kepengurusan JPMKI dan pengisi acara di JPMKI dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Akan ku gentar
untuk teman-teman PMK yang belum tergabung ke dalam JPMKI, kami mengundang untuk dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Dan kami juga berterima kasih kepada PMK yang sudah tergabung menjadi kepengurusan JPMKI ataupun pengisi acara di JPMK. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Shalom JPMKI, apa kabar semuanya? Gue yakin kalian semua dalam keadaan yang sehat, walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun di masa pandemi ini yang gak beres-beres, PPKM berjilid-jilid, berlanjut-lanjut terus. Gue yakin kalian selalu semangat, kuliahnya dilancarin semuanya, dan anggota keluarganya sehat, gak ada yang kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, siang hari ini teman-teman kita mau belajar dari firman Tuhan sama-sama. Firman Tuhan hari ini berjudul Unshakable Faith. Artinya iman yang tidak bisa diguncangkan, iman yang tidak mudah luntur. Nah, kadang-kadang kita bertanya-tanya ya, iman itu seperti apa sih? Kok bisa luntur, kok bisa tergoncang, kok bahkan bisa hilang? Nah, teman-teman, gue punya satu ilustrasi. Jadi, kalau teman-teman tahu, di TikTok itu ada seseorang yang bernama Siska Cole. Buat yang nggak tahu, silahkan googling dulu ya. Jadi Siska Cole ini terkenal dengan review makanannya yang mahal-mahal. Dia bahkan sampai bisa beli daging Wagyu A5 itu kayak hampir 12 juta, 13 juta hanya untuk daging. Dan dia juga terkenal waktu itu beli BTS meal ya. Sangat banyak, dan sama dia dijadikan es krim gitu. Juga dia terkenal dengan kekayaannya lah gitu, karena rumahnya gede sekali dan banyak mobilnya dan uangnya banyak. Nah, selidik punya selidik, ternyata orang tuanya Siska Cole ini adalah keponakan dari CEO-nya Tencent. Tencent itu adalah developer dari PUBG gitu ya. Dan kita bisa bayangkan, Tencent PUBG itu kan sebuah game yang sangat luar biasa gitu, gede, global banget gitu. Ada banyak kompetisinya. Jadi pasti developer PUBG ini kan pasti sangat gede sekali gitu, kekayaannya sangat banyak. Dan selidik punya selidik, papahnya Siska Cole ini adalah ternyata keponakannya CEO Tencent yang ada di Cina. Jadi kita nggak kaget ya, begitu kaya Siska Cole. Nah teman-teman, gue yakin dan percaya Siska Cole tuh sangat punya harapan yang sangat tinggi sama papahnya. Walaupun dia nggak cari uang, tapi gue yakin kalau dia nggak punya uang, pasti papanya kasih uang gitu. Gak mungkin dibiarin dia miskin gitu ya. Jadi seenggaknya Siska Cole udah punya iman bahwa semiskin-miskinnya gue, seenggaknya gue masih punya rumah gede. Gue nggak punya uang, kalau gue minta ke bokap gue pasti dikasih uang. Karena papahnya adalah keponakan CEO-nya Tencent ya. Jadi Siska Cole punya iman bahwa kalau dia sedang tidak punya uang, dia tinggal minta papahnya. Dia tahu warisannya banyak. Dia punya iman yang sungguh berserah sama bapaknya gitu. Bisa kita ambil kesimpulan gitu ya. Tapi bukan ngejudge juga, tapi gua ilustrasikan lah seperti itu. Pasti Siska Cole juga dia tahu kalau nanti someday misalnya papahnya udah gak ada atau orang tuanya, dia punya warisan yang sangat banyak gitu. Artinya dia punya iman. Iman artinya apa? Ada sesuatu kepercayaan di depan yang dia nggak lihat sebenarnya, tapi dia tahu warisan bapaknya pasti buat dia. Seperti kita beriman kepada Tuhan. Apakah kita lihat Tuhan hari ini? Apakah kita lihat pertolongan Tuhan hari ini? Apakah waktu kita doa mungkin Tuhan menunjukkan mukanya kepada kita? Enggak juga. Tapi kita yakin dan percaya dia dengar doa kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa dia jawab doa kita. Nah masalahnya di perjalanan proses panjang kita nanti sampai ketemu Tuhan, kita nggak bisa lihat muka Tuhan secara face to face. That's why kita butuh yang namanya iman. Gue punya iman bahwa Tuhan ada, Yesus itu ada. Yesus itu mati di kayu salib buat gue. Makanya kita perlu punya iman. Nah iman ini butuh namanya kedewasaan teman-teman. Sama seperti kita yang tadinya SD, SMP, SMA, kita bisa bertambah tua. Tapi sering gak sih kita lihat orang-orang yang udah umurnya banyak, tapi mereka sebenarnya gak dewasa dalam pemikiran, dalam pengambilan keputusan. Mereka gak dewasa. Nah teman-teman, ternyata kedewasaan iman itu adalah sebuah pilihan. Kedewasaan iman adalah sesuatu yang harus dibangun. Kedewasaan iman tidak ditentukan oleh banyaknya umur kita. Mungkin orang yang 50, 40 imannya masih gak dewasa. Nah teman-teman, siang hari ini kita mau belajar ada 3 hal cara untuk kita punya iman yang gak mudah goncang. Yang pertama teman-teman, menyangkal diri. Kita mau buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-16 ayat ke-21 sampai 24. Saya akan bacainya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa saya akan ke Yerusalem dan saya akan dibunuh dan saya akan bangkit pada hari ketiga.
Lalu Petrus di ayat ke-22 berkata seperti itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lalu jawab Yesus ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau kita lihat cerita ini aneh ya. Petrus mempunyai niat yang baik. Petrus mungkin bilang sama Yesus, amit-amit gitu ya kalau bahas ya sekarang. Amit-amit Tuhan, jangan sampai terjadi pada diri engkau Tuhan. Tapi justru Petrus di situ kena marah sama Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, enyahlah kau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kenapa? Kenapa? Padahal Petrus punya niat baik. Tapi Yesus justru berkata, enyahlah kau iblis. Teman-teman perhatikan ini. Petrus lebih menginginkan kehendaknya terjadi daripada kehendak Bapa. Gue akan ulangi sekali. Petrus lebih menginginkan supaya kehendaknya terjadi daripada kehendak Bapa terjadi. Pada waktu Yesus memberitahu bahwa dia akan mati di kayu salib untuk menebus semua umat manusia dari dosa, itu adalah suatu hal yang sudah direncanakan Bapa. Tapi Petrus bilang, amit-amit Tuhan, jangan sampai. Makanya dari situ Tuhan marah. Enyahlah kau iblis. Pada saat waktu itu, pikiran Petrus sedang diliputi oleh iblis. Makanya dia berkata seperti itu. Teman-teman, artinya menyangkal diri apa? Menyangkal diri artinya adalah kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Menyangkal diri artinya adalah kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Apakah kita boleh punya keinginan? Sangat boleh teman-teman. Jangan takut. Tuhan pun berkata, nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Tuhan justru men-encourage kita untuk meminta sesuatu pada Tuhan. Tapi kita harus belajar juga dari doa Tuhan di Getsemani. Kita akan buka di Matius 26 ayat yang ke-39. Matius pasal ke-26 ayat 39 berkata seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ini Yesus doa kepada Bapa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan sendiri menyatakan permohonannya. Tuhan, kalau bisa cawan ini lewat daripada saya. Tapi biar kehendakmu yang jadi, jangan kehendak aku. Teman-teman, it's okay kita punya keinginan, kita punya request, kita punya permohonan sama Tuhan, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tapi jangan sampai doa itu didominasi oleh permintaan. Sehingga lama-kelamaan kita menjadikan Tuhan seperti jin. Yang kita gosok-gosok, simsalabim, bla 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 bla, akhirnya kita dapat sesuatu. Jangan sampai doa kita didominasi oleh keinginan atau prayer request dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita menganggap Tuhan itu seperti jin yang bisa memenuhi segala sesuatu yang kita inginkan. Inilah kesalahan orang Kristen akhir-akhir ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Doa lebih banyak didominasi dengan keinginan kita. Padahal arti doa sesungguhnya adalah kita berbicara sama Tuhan. Kita membangun hubungan yang baik bisa dibangun ketika hanya ada dua pihak saling berkomunikasi. Bukan hanya kita yang minta, bukan kita hanya yang minta. Dan teman-teman, this is what bother me. Ini apa yang mengganggu gue. Dan semua orang Kristen itu senang banget minta mujizat. Tapi jarang orang Kristen minta kehendak Tuhan terjadi buat kehidupan kita. Tuhan tolong saya. Tuhan minta mujizat A. Dikasih mujizat A. Tuhan minta mujizat B. Dikasih mujizat B. Tuhan minta mujizat C. Dan terus siklusnya hidupnya seperti itu. Mereka terus meminta mujizat. Mereka terus meminta pertolongan Tuhan. Sehingga mereka ketika datang ke gereja bukan untuk bertemu Tuhan. Tapi untuk meminta pertolongan Tuhan. Nah, lama-kelamaan Tuhan akan dijadikan jin seperti sama orang-orang seperti ini. Mereka menyanyikan lagu. Teman-teman, banyak sekali lagu-lagu yang didominasi oleh mujizat kebaikan Tuhan. Di mana praise and worship itu diangkat, seharusnya kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, artinya kekuasaan tertinggi hanya untuk Tuhan. Tapi kebanyakan lagu-lagu sekarang berfokus kepada kita.
berfokus pada diri sendiri. Aku, tolong aku Tuhan, mujizat buat aku Tuhan, buat keluarga aku. Salah nggak? Enggak. Bahkan Tuhan berkata, dia pun meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi ada komanya, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kita harus belajar dari doa Yesus. Teman-teman, jangan kita punya mental meminta, tapi punya mental menyelaraskan. Jadi waktu kita berdoa, kita bukan hanya meminta kepada Tuhan, tapi kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Biarkan apa yang jadi kehendak Tuhan, itu jadi kehendak saya juga. Walaupun menurut kita itu gak baik, tapi saya yakin dan percaya, siang hari ini, dimanapun kamu berada, apapun kamu yang sedang alami, percaya, rencana Tuhan lebih indah. Bahkan rencana Tuhan lebih bagus daripada planning-planning kamu. Daripada kamu sudah planning dari dulu seperti A, B, C, Tuhan bisa langsung ambil itu dan turn out to be so good for you. Bisa semua diubah sama Tuhan dan menjadi indah buat kamu. Kenapa kita harus menyangkal diri, teman-teman? Karena rencana Tuhan lebih bagus daripada rencana kita. Itu udah jelas. Rencana Tuhan sangat lebih bagus, sangat lebih detail, sangat lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Makanya itu kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri tadi seperti yang gue katakan, artinya adalah kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Kita harus mengutamakan Tuhan, apa kepengen Tuhan daripada kepengen kita. Nah, kita harus menyangkal diri ya teman-teman, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan lebih indah. Yang pertama tadi menyangkal diri ya. Yang kedua, berserah. Cara kedua untuk kita punya iman yang tidak gampang tergoncangkan adalah berserah. Kita akan baca sama-sama di Matius 10 ayat yang ke-39. Matius pasal yang ke-10 ayat ke-39. Berserah. Saya akan bacakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Luar biasa ayat ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, barang siapa yang mempertahankan segala sesuatu yang kita punya, Tuhan bilang dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang mempertahankan nyawanya karena Yesus, dia akan mendapatkan nyawanya. Maksudnya apa? Apakah hari-hari ini kita masih mempertahankan pikiran kita sendiri? Apakah hari-hari ini kita masih mempertahankan kekuatan diri kita sendiri? I can do it, God. Gue bisa lakuin apa aja tanpa Tuhan. Gue bisa sampai sekarang pun, kalau gak ada Tuhan kayaknya oke deh, gue masih bisa deh. Barang siapa yang masih mempertahankan semua keakuannya, barang siapa yang masih mempertahankan kekuatannya, Tuhan bilang dia akan kehilangan nyawanya. Tapi Tuhan bilang siapa yang mempertahankan nyawanya karena aku, karena berserah sama Yesus, karena berserah sama Yesus, dia justru akan mendapatkan nyawanya. Teman-teman, sering banget gue membaca quotes-quotes yang ada di sosial media, dan mungkin dari kalian beberapa tahu ya, bahwa ada quotes berkata seperti ini, hoping for the best but expecting the worst. Hoping for the best but expecting the worst. Jadi selama beberapa tahun pikiran gue itu dikuasai oleh quotes ini ya. Jadi kamu harus berharap yang terbaik, tapi kamu harus tahu kalau ya kamu berexpect bahwa itu adalah nanti akan terjadi sesuatu yang paling buruknya lah gitu. Misalnya contoh, gue mau masuk kuliah dokter, tapi gue udah expect kalau gue gak akan masuk ke kuliah dokter. Ini menunjukkan bahwa dunia mengajarkan pada kita untuk tidak punya iman. Kita akan baca sama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan di sini, we walk by faith, not by sight. Karena teman-teman percaya nggak? Atau kalian setuju nggak? Apa yang di depan mata kita itu membuat kita semakin ragu. Ketika lihat kita kondisi negara ini pandemi, ketika kita melihat banyak orang-orang meninggal di berita-berita dan lain-lain, itu membuat kita semakin takut. Apalagi kebanyakan anak muda itu kan termasuk saya, takut sama masa depan. Aduh, ke depan gue akan seperti apa ya? Akan kerja apa ya? Bakal punya suami gak ya? Bakal punya istri gak ya? Keluarga gue gimana? Banyak sekali pertanyaan. Seperti yang misalnya, biasanya umur 25 ke atas itu ada quarter life crisis. Jadi, wah banyak hidupnya tuh banyak krisisnya gitu.
berpikir. Takut masa depan, takut apapun yang akan dia lakukan dalam ke depan. Nah teman-teman, Alkitab justru mengajarkan bahwa kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan pandangan mata kita. Berarti ekspektasi adalah pandangan mata kita. Apa yang kita bisa lihat. Padahal Tuhan bisa melakukan jauh lebih dari apa yang kita lihat. Percaya itu teman-teman? Amin. Nah, makanya pada waktu kita mulai sesuatu, kuliah, kita mulai menata masa depan kita. Walk by faith, not by sight. Karena kalau kamu mengandalkan pandangan kamu, kita akan takut, kita akan namanya khawatir, dan itu tidak akan ada bertinya. Jadi teman-teman, expectation itu tidak alkitabiah. Ekspektasi itu tidak alkitabiah. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita berjalan dalam iman. Iman yang berserah kepada Tuhan. Iman yang mempunyai sandaran yang sangat teguh, yang sangat kokoh, yaitu Tuhan sendiri. Dia tidak akan mengecewakan kita. Dia sudah menjanjikan rancangan yang luar biasa hidup kita. Dia sudah merencanakan masa depan kita satu persatu. Walaupun mungkin sekarang kalian lagi ada di lembah kelam, ada di dalam kegagalan, tapi percaya. Bukan hanya percaya, ini Tuhan yang bilang. Tuhan punya rencana yang indah, punya sesuatu yang indah buat kamu. Serahkan pikiran kita agar diubah menjadi iman. Karena kadang-kadang overthinking itu berasal dari pikiran. Let your mind, let your brain be controlled by God. Dikontrol oleh Tuhan. Setiap pikiran-pikiran kita hendaknya dikontrol oleh Tuhan. Kita berserah pada kehendak Tuhan. Berserah bukan pasrah, tidak melakukan apapun. Enggak, berserah justru usaha lebih keras. Waktu kita berserah, kita lakukan apa yang ada di depan mata kita justru dengan lebih sungguh-sungguh. Dan hasilnya biar Tuhan yang atur. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk berserah, jangan lagi memaksa Tuhan. Pertolongannya pasti, kasihnya pasti, mujizatnya pasti tanpa dipaksa. Tunggu aja waktu Tuhan. Oke, teman-teman, contoh bangsa Israel. Mereka dijanjikan bahwa di depan nanti bakalan ada susu dan madu yang luar biasa di tanah itu. Tidak ada kekeringan, tidak ada kelaparan, tidak ada ini, tidak ini. Tapi bangsa Israel gak sabaran. Sehingga dia justru menantang Tuhan. Dia bikin Tuhan yang baru, dari emas jadi lembu. Terus dia marah-marah ke Musa, mana katanya ada susu dan madu, katanya tanahnya bagus, tapi kok gini kita sekarang gak dapat makan, minum aja susah, mendingan gue di Mesir. Di Mesir masih bisa makan lebih proper daripada gue di lembah gurun seperti sekarang. Kadang-kadang manusia seperti itu. Tuhan mana janjinya? Kok gue gagal sih? Katanya rencana Tuhan bagus, katanya rencana Tuhan indah, kok gue sekarang gini sih? Jangan sampai kita seperti bangsa Israel, teman-teman. Yang harusnya hanya ditempuh perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu hanya untuk beberapa minggu. Tapi ini butuh 40 tahun. Karena mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Karena mereka gak sabaran. Karena mereka terus, mana Tuhan mujizat, pertolongan, mana Tuhan. Dan sampai akhirnya hanya 2 orang yang masuk ke Kanaan. Hanya 2 orang dari beberapa generasi di bangsa Israel. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel, teman-teman. Kita harus punya iman yang berserah kepada Tuhan. Itu yang kedua, teman-teman ya. Tadi yang pertama menyangkal diri, kedua adalah berserah. Terakhir, membangun. Kita akan baca sama-sama di 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow, luar biasa. Rasul Paulus berkata bahwa saya harus membangun diri dalam hal-hal yang gak kelihatan. Saya tidak mau lagi memperdulikan yang kelihatan. Disinilah teman-teman, kita banyak terjebak. Kita justru lebih mementingkan apa yang kelihatan. Kita justru lebih mementingkan apa yang kelihatan. Pakaian kita, style kita, pekerjaan kita. Kita justru lebih mementingkan seperti itu. Logika kita, apa yang akan terjadi di masa depan itu seakan-akan kita udah tahu gitu. Oh, orang tua gini, gue gak akan bisa sukses. Orang tua gue, gara-gara orang tua gue nih, gara-gara kejadian ini nih, gue kacau nih, gue gagal nih gara-gara ini nih. Kita lebih mengedepankan logika kita, apa yang kelihatan. Rasul Paulus bilang, lebih penting
membangun what's inside daripada kita bangun yang di luar hanya demi kelihatan keren. Penampilan, sosial media, perkataan, padahal yang di dalam hati lebih penting daripada apa yang di luar. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, gue suka baca Alkitab versi firman Allah yang hidup, bisa di-download di Alkitab kalian, di Android ataupun di iPhone. Ada, jadi 1 Timotius 4 ayat 8 ini berkata seperti ini, latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Teman-teman percaya gak sih? Hidup kita itu ada akhirnya. Suatu kali kita akan sama-sama menghadap kepada Tuhan. Kalian dikubur, entah kalian dimanapun dikubur. Satu kali kita pasti menghadap Tuhan. Kita pasti namanya menghadapi kematian. And then what's next? Setelah kita sama-sama meninggalkan dunia ini, apa kita harus ngapain? Apakah ada kuliah lagi? Apakah ada sekolah lagi? No. Justru seluruh kehidupan kita itu yang menentukan kekekalan nanti. Maka dari itu kita jangan hanya memikirkan apa yang ada pada kita hari ini. Kita jangan hanya mementingkan kerjaan kita, kuliah kita, keluarga kita, bla 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 bla. Tapi kamu tidak menghiraukan Tuhan. Tapi kamu tidak pernah membangun kerohanian kamu. Rasul Paulus berkata, ibadah itu penting bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk kekekalan nanti. So teman-teman, stop ignoring, start caring. Udah lama banget mungkin kamu gak baca Alkitab, udah lama banget mungkin kamu gak doa. Kamu harus stop ignoring, start caring yourself. Karena apa yang kita bangun hari-hari ini, itu akan menentukan di masa kekekalan nanti. Dan bukan hanya karena kita takut nanti mati bakal kemana, no. Tapi kita meresponi kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat hidup kita. Kita meresponi apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib sana. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi share to others. Kita kasih tahu kepada orang-orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus sudah mati buat kamu. Itulah ciri-ciri orang Kristen yang lebih baik. Kita menjadi serupa dengan Tuhan dengan mengajak orang lain untuk menjadi serupa juga dengan Dia. Jadi 3 hal siang hari ini teman-teman yang kita pelajari. Yang pertama adalah menyangkal diri, berserah, dan yang ketiga kita membangun. Teman-teman, kita harus punya iman yang dewasa di hadapan Tuhan. Umur boleh banyak, tapi saya gak yakin waktu umur lebih banyak, iman kita bisa makin dewasa. No, iman yang dewasa starts from now, starts from today. Iman itu tergantung sama respon kita setelah dengar firman hari ini dan saat kamu menghadapi masalah. Jangan takut, jangan gampang menyerah. Dia selalu ada buat kamu. Semoga kamu punya iman yang gak gampang tergoncangkan siang hari ini. Oke, segitu firman dari gua siang hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh ditabur dalam hati kami Tuhan. Menjadi benih yang boleh bertumbuh bahkan berbuah banyak. Hamba-Mu gak tahu dimanapun teman-teman berada siang hari ini. Tapi biarlah setiap mereka yang nonton, mungkin karena kebetulan, mungkin karena disuruh Tuhan. Aku mau Tuhan, Roh Kudus touch their heart. Roh Kudus boleh sentuh setiap hati mereka Tuhan. Supaya siang hari ini Tuhan mereka lebih berkomitmen mengikut Engkau lebih tulus lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, semua yang kami kerjakan, semua menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Amin. Tak akan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Hai, seberapa sering sih kita ragu sama rencana Tuhan dalam hidup kita? Semoga gak sering-sering banget ya. Mungkin tanpa sadar kita bertanya-tanya, kenapa aku harus lahir di keluarga seperti ini? Kenapa aku harus kuliah di tempat saya kuliah sekarang? Kenapa orang tua kok gak mendukung passion saya? Dan banyak hal lagi, banyak kenapa-kenapa yang sering kita pertanyakan sama Tuhan gitu. Nah,
Kalau boleh sharing sedikit, saya lahir dari keluarga yang secara ekonomi up and down banget. Saya sempat harus ke sekolah, kuliah, jalan kaki sekitar 13 km. Mama pass away di umur saya belasan. Saya merasa saya nggak siap saat itu. Saya harus mulai belajar mandiri, kuliah sendiri, biaya sendiri. Dan waktu kejadian itu, ya saya ingin, ada momen dimana saya ingin menyerah gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan langkah saya untuk saya tidak menyerah. Dan at the end saya sadar gitu bahwa, oh ternyata semua proses yang saya lewati adalah untuk membuat saya menjadi Jenny yang seperti Tuhan mau, bukan seperti apa yang saya mau gitu. So apapun yang teman-teman alami saat ini, seberapa teman-teman merasa sangat terpuruk atau mungkin kehilangan pengharapan, gak tahu mau ngapain, kekeringan, kegaringan, kekecewaan, keraguan akan masa depan. Mungkin teman-teman jatuh di dosa yang sama berulang-ulang dan merasa sangat jauh dari Tuhan, gak tahu harus gimana. Saya cuma bisa kasih satu pesan bahwa yuk balik lagi sama Tuhan yuk. Tuhan loh yang udah menenun kita dalam kandungan ibu kita. Masa sih dia gak peduli sama masa depan kita? Masa sih dia gak peduli untuk setiap detail yang terjadi dalam hidup kita? Kalau saat ini teman-teman ngerasa jauh, Tuhan gak pernah jauh. Dia menunggu. Dan dia menunggu teman-teman datang untuk datang dan berdoa sama dia. Berdoa bukan untuk memaksakan kehendak dan keinginan kita, tapi berdoa untuk menjelaskan keinginan kita sama keinginan Tuhan. Karena waktu kita tahu bahwa hidup kita berharga, waktu hidup kita mulia dan Tuhan udah tebus dosa kita, tebus hidup kita yang sebenarnya kita nggak layak, maka kita akan berhenti hidup sembarangan, kita akan berhenti hidup murahan. So, apapun kondisi teman-teman saat ini, saya cuma bilang, Tuhan ada dan gak pernah tinggalin teman-teman. Di setiap langkah-langkah teman-teman ambil, Tuhan ada. So datang sama Tuhan, berdoa, cari dia. God bless you. Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang selalu baru Tuhan, atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa untuk Indonesia Tuhan, di 76 tahun Indonesia berdiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menempatkan kami Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan di negara Indonesia. Yang berdoa agar Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan berkembang, baik di segala bidangnya ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Indonesia di segala banyak perbedaan yang ada Tuhan. Kami dapat hidup rukun dengan damai Tuhan, dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk pandemi yang sedang terjadi ya Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melewati setiap hal yang ada sekarang ya Bapa. Berikan kami setiap kekuatan untuk kami melewati hal-hal baru ini Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami kesembuhan Tuhan dalam menjalani masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berlalu Tuhan, dan kami akan hidup dengan cara yang baru ya Tuhan, dengan cara-cara yang berasal daripada Engkau ya Bapa, dengan cara-cara yang selalu memuliakan Engkau ya Bapa di dalam setiap halnya itu ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap tenaga kesehatan Tuhan, garda-garda terdepan Tuhan, yang selalu menggencarkan Tuhan kehidupan prokes ya Bapa, prokes untuk kesehatan kami sendiri ya Bapa, yang kembali untuk kebaikan kami ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk mereka ya Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka selalu kesehatan ya Bapa, agar apa yang mereka lakukan tidak sia-sia Tuhan. Kau berikan mereka selalu Tuhan damai sejahtera Tuhan dimanapun mereka bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin Indonesia Tuhan, dari tingkat yang atas sampai tingkat yang paling bawah Tuhan, dari presiden sampai di tingkat RT ya Bapa. Kami percayakan Tuhan, setiap mereka Tuhan adalah pilihan Engkau. Kami percayakan Tuhan, atas setiap kebijakan mereka adalah kebaikan yang berasal daripada Engkau juga ya Bapa. Kami percayakan Tuhan, setiap kepemimpinan ya Bapa adalah pemimpin yang berdasarkan nilai-nilai daripada Engkau ya Tuhan. Kami percayakan ya Bapa juga untuk pekerjaan Tuhan, para pekerja-pekerja Engkau Tuhan di segala bidang Tuhan, yang sekarang lagi work from home ataupun bekerja secara langsung Tuhan, dimanapun mereka bekerja Tuhan, ataupun kami bekerja, Kau yang selalu berikan kami kekuatan untuk selalu menjalani kehidupan kami dengan sukacita Tuhan, selalu menjalani pekerjaan kami dengan penuh
kasih ya Bapa yang berasal daripada Engkau. Kami percayakan Tuhan setiap pekerjaan kami tidak akan sia-sia, tapi itu adalah untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pendidikan Tuhan. Segala hal yang berhubungan dengan pendidikan dari SD, TK, sampai pun perguruan tinggi Tuhan. Segala bentuk pendidikan kami yang sedang kami tempuh ya Bapa, di segala jurusan Tuhan. Untuk masa depan kami percayakan Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Tidak ada keraguan Tuhan di dalam Engkau. Kami percayakan pendidikan kami berhasil dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan setiap kami ya Bapa di dalam masa-masa sekarang Tuhan. Di segala musim kami percaya Tuhan kesehatan kami akan selalu terjaga di dalam Engkau. Lewat setiap gaya hidup, lewat setiap obat-obatan dan vitamin Tuhan yang kami konsumsi, kami menjadi sehat Tuhan. Kami juga menjadi sehat Tuhan oleh karena kekuatan dan bilur-bilur yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan ataupun mungkin ada teman-teman yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau angkat penyakitnya ya Bapa. Dan selalu Tuhan kami mengucap syukur atas kasih dan sukacita yang berasal daripada-Mu adalah obat yang paling manjur ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, keluarga kami Tuhan, kami selalu mencintai Tuhan keluarga kami ya Bapa. Kami ucap syukur kami dilahirkan di setiap keluarga kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan keluarga adalah tempat ibadah yang paling mula-mula ya Bapa, adalah kasih yang paling awal Tuhan Kau ajarkan di dalam keluarga kami. Selalu ada kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami untuk menjadi keluarga yang damai dan kasih dan selalu berpegang di dalam Engkau Tuhan, di dalam setiap masanya ya Bapa, baik itu masa kesulitan ataupun sukacita. Kami percayakan Tuhan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman di sekitar kami ya Bapa, yang mungkin sekarang belum mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan teman-teman kami ini Tuhan mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu Tuhan di dalam lewat dari setiap kami Tuhan, lewat dari setiap gaya hidup kami yang mencerminkan kasih yang berasal daripada-Mu. Kristen itu adalah kami Tuhan yang selalu menjalankan kehidupan ini dengan penuh kasih, sehingga mereka dapat melihat secara langsung ada kasih Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk mereka Tuhan, teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, agar mereka mendapatkan kesempatan yang terbaik Tuhan untuk menerima Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Inilah adalah doa dan pengharapan kami Tuhan yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya doa ini belum sempurna Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa, di dalam Engkau ada Roh Kudus yang akan menuntun kami. Dan kami percaya Tuhan, doa ini adalah doa yang selalu Engkau dengar, doa yang memiliki kekuatan Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya di doa yang ada pengharapan yang penuh ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur Yesus Kristus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu, Tuhan Yesus, untuk segala berkat, kasih, dan kesetiaan-Mu. Kepadamu Tuhan di saat ini kami kembali datang secara khusus berdoa buat setiap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, keluarga, pun juga teman-teman kami. Terlebih Tuhan bagi mereka yang belum mengenal akan kasih setia-Mu. Kepadamu Tuhan di saat ini kami berdoa bersama-sama buat anak-anak-Mu, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau yang bersama-sama dengan mereka, Engkau yang senantiasa memberikan mereka pengharapan dalam mencari pekerjaan. Dan biarlah Tuhan suatu kelak seturut dengan kehendak dan kemuliaan-Mu, mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Bagi mereka Tuhan juga yang dalam pekerjaannya, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan segenap kesehatan, kekuatan dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang dalam masa pendidikannya Tuhan, kiranya Engkau yang bersama-sama dengan mereka juga dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Engkau yang kiranya juga memberikan kesehatan, kekuatan, akal budi yang baik dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Dan biarlah Tuhan satu kelak mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Dan kepadamu juga Tuhan di saat ini kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk setiap kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan yang selalu nyata buat kami dalam menjalani setiap hari-hari yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kekuatan dan pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kepadamu Tuhan juga di saat ini kami berdoa buat
keluarga kami, buat teman-teman kami, terlebih Tuhan bagi mereka yang belum mengenal akan kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka Roh Kudus-Mu, dan biarlah mereka boleh mengalami Engkau dalam setiap hari-hari mereka, dan biarlah juga mereka boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang di luar sana dan lebih mengenal akan kasih dan kesetiaan-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan, pun juga kami semua, dan biarlah Tuhan kami boleh selalu setia dalam setiap hari-hari yang Engkau masih anugerahkan kepada kami, dan biarlah kami boleh selalu hidup seturut dengan kehendak dan kemuliaan-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus, sempurnakanlah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapi ya Tuhan, dengan iman kami selalu berkata bahwa bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Sebelum menutup ibadah kita siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, kami bersyukur ibadah dari awal sampai akhir Tuhan, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan siang hari ini Tuhan, boleh merema dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami boleh melakukannya, bahkan kami boleh sharing sama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas setiap kita berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus. Memenuhi keluarga kita, memenuhi studi kita, memenuhi pelayanan kita, memenuhi hubungan kita, memenuhi semua yang jadi tanggung jawab kita hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, sama-sama katakan, amin.